Video ini gue tujukan buat kalian yang selama ini punya masalah dalam konsistensi. Dari awal gue mulai konten sampai hari ini, tiap harinya gue pasti ada posting konten. Oke, kita langsung masuk aja ke poin pertama. Why? Sering banget gue ketemu orang yang dia itu pengen memulai sesuatu, tapi karena nggak ada alasannya, ya nggak ada why-nya, jangankan untuk jaga konsistensi, untuk mulai aja sulit. Kalau kalian udah ketemu why-nya ini, menurut gua untuk mulai dan konsisten itu akan lebih gampang. Kalau kalian nggak punya why yang kuat, ya noise yang sedikit aja, yang kecil aja, akan langsung menghancurkan konsistensi kalian. Bagaimana menjaga konsistensinya? Menurut gua, ya ini salah satu cara yang works banget di gua. Namanya time blocking ya. Gua itu mengadopsi yang namanya flexible time blocking. Maksudnya apa? Gua time block itu yang penting gue udah sediain tiap harinya sekian jam untuk melakukan tugas itu. Banyak orang itu mau konsisten tanpa planning gitu loh. Sulit. Kenapa? 21-90 rules. Nah ini pernah nggak kalian itu udah bertekad ya, mungkin mau nge-gym, mungkin mau ngonten, mungkin mau kerja, mungkin mau ngedevelop project yang selama ini udah ada di pikiran kalian, tapi masalahnya itu adalah satu, untuk mulainya sulit, dan ketika kalian mau mulai, kalian juga nggak bisa jaga konsistensinya. Nah, hari ini gue mau share 3 cara yang menurut gue lumayan efektif dan works di gue dan telah membantu gue menjaga konsistensi gue dalam beberapa project di hidup gue. Sebelum itu gue mungkin mau sharing cerita konsistensi gue dulu ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, gue itu udah konten sejak 5 tahun yang lalu ya di 3 akun TikTok yang berbeda. Ada Racunin Skincare, dulu ada akun yang bahas kripto, cuman ini nggak gue lanjutin lagi. Dan gue punya satu akun FYP Specialist. Nah, akun ketiga ini mungkin yang lebih banyak diketahui orang. Dan teman-teman, kalian itu bisa cek dari awal gue mulai konten sampai hari ini, tiap harinya gue pasti ada posting konten. Ya, jadi kalau misalnya kalian tarik selama 5 tahun, itu tiap hari ada aja tuh konten yang gue posting. Makanya, itu adalah bukti kalau gue sudah berhasil menjaga konsistensi gue. Mungkin buat teman-teman merasa itu adalah hal yang impossible, tapi itu udah gue lakukan. Konsistensi itu udah jadi bagian dari hidup gue. Oke, kita langsung masuk aja ke poin pertama. Why? Nah, pertama, ketika kalian mau melakukan apapun, kalian harus punya alasan atau why-nya dulu. Sering banget gue ketemu orang yang dia itu pengen memulai sesuatu, tapi karena nggak ada alasannya, ya nggak ada why-nya, jangankan untuk jaga konsistensi, untuk mulai aja sulit. Makanya gue bilang, why ini adalah faktor yang penting banget untuk kalian mulai. Coba kalian pikirin deh, pernah nggak kalian itu di kepala kalian udah kepikiran, oh, gue pengen deh belajar AI, gue pengen deh belajar ngonten, gue pengen deh mulai ngonten, ya. Tapi, kalian tahu kalau misalnya kalian belajar AI, kalian belajar ngonten, kalian mulai ngonten, itu bakal membawa dampak baik ya ke hidup kalian. Cuman, nggak mulai-mulai, apalagi konsisten. Nah, alasannya ya karena kalian nggak punya why yang kuat gitu loh. Kalian cuma dapat gambaran, oh kalau misalnya gue menguasai AI, keren ya. Kalau gue bisa ngonten, pada akhirnya gue bisa jadi influencer ya. Tapi why gitu? Kenapa kalian mau bisa menguasai AI? Kenapa kalian mau jadi influencer? Harus ada alasannya dulu. Nah, ini mungkin gue share ya. Di awal-awal gue ngonten, apa why yang gue temukan sehingga gue bisa mulai dan konsisten? Pada saat itu udah jelas banget why-nya adalah karena ketika gue balik dari kuliah dengan gelar luar negeri di salah satu universitas terbaik di dunia, gue nggak dapat kerjaan. Ya, makanya tentunya gue merasa terpressure dong. Akhirnya gue jadi ketemu why gue. Gue harus bisa ngonten sehingga walaupun ujung-ujungnya gelar gue ini nggak kepake, gue tetap bisa menghasilkan uang yang lumayan gitu loh. Karena gue udah ketemu why gue, makanya mulainya itu jadi lebih gampang dan konsistennya itu jadi beralasan. Ya, jadi buat teman-teman di sini coba pikirin dulu apa why-nya kalian. Misalnya ya, why itu bisa banyak banget. Gue pernah ketemu orang ya yang dia kerja konsisten, giat. Why-nya itu karena misalnya dia mau bisa membayar uang kuliah adiknya. Atau dia mau bisa memberangkatkan orang tuanya umroh. Atau nggak apa-apa juga kalau why kalian itu nggak untuk orang lain. Di sini gue nggak mau ngejudge orang yang why-nya itu sangat-sangat individualis ya. Karena di awal-awal gue memulai karir gue, why gue itu sangat individualis. Gue mau
bisa menghasilkan untuk diri gue sendiri. Pada saat itu gue nggak kepikiran orang lain, gue nggak kepikiran adik gue, keluarga gue, teman gue nggak peduli lah soal itu. Nah, biasanya orang bakal nanya, kok gue nggak tahu nih why gue apa gitu kan. Nah, coba deh kalian pikirin. Ketika kalian menginginkan atau punya interest masuk ke suatu bidang, sebenarnya itu menurut gue ya, di alam bawah sadar kalian itu kalian punya why yang tersembunyi. Kalian cuman belum tahu aja why-nya itu apa. Coba kalian pikirin, misalnya, kalian mau bisa ngonten. Oke, kita coba breakdown ya. Ngonten. Kenapa kalian mau bisa ngonten? Oh, ternyata karena kalian itu pengen ya bisa dikenal banyak orang. Kenapa kalian pengen dikenal banyak orang? Nah, ini kita cari terus alasannya sampai ke ujungnya yang udah kita nggak bisa tanyain lagi. Kenapa kalian pengen dikenal? Oh, rupanya karena kalian merasa kalau misalnya orang-orang yang terkenal, followersnya banyak, gampang banget dapet duitnya. Oke, ini kita breakdown lagi. Kenapa kalian pengen dapet duit? Oh, ternyata karena kalian mau membuktikan diri. Artinya, sekarang alasan kalian ngonten adalah untuk kalian bisa membuktikan diri. Nah, kalau udah sampai di titik ini dan kalian nggak bisa breakdown lagi, ya berarti ini yang bisa kalian jadikan why kalian. Dan alasan selanjutnya, kenapa kalian harus ketemu why kalian supaya bisa konsisten? Karena ya, dalam proses kalian konsisten itu pasti nanti akan ada yang namanya noise, ya. Apa itu noise? Noise ini bisa gue bilang sebagai apapun hal yang bisa mempengaruhi kalian untuk nggak konsisten, mengganggu konsistensi kalian. Nah, itu kita sebut sebagai noise. Dalam keseharian hidup kita, noise itu akan selalu ada. Misalnya, ya, contoh, gua mau nge-gym, gitu kan? Gua mau bisa konsisten nge-gym. Noise-nya apa? Noise-nya itu misalnya, oh, pagi ini gue bangun, kok kayaknya badan gue agak nggak enak ya, gitu ya. Kok kayaknya gue agak meriang-meriang ya. Atau mungkin tiba-tiba ada teman gue yang nanya, Le, yuk kita makan pizza yuk. Padahal itu harusnya jadwal gue nge-gym. Nah, itu semua adalah noise. Kalau kalian nggak punya why yang kuat, ya, noise yang sedikit aja, yang kecil aja, akan langsung menghancurkan konsistensi kalian. Nah, makanya di sini kalian butuh why yang kuat. Dan di sini gue bukan bilang kalau misalnya semua noise ini harus dihindari ya, atau diabaikan. Karena pastinya kita harus akui kadang ada noise-noise yang sangat besar yang memang kita harus terpaksa prioritaskan dulu, ngurusin hal-hal yang lebih penting, gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman di sini, tujuan kalian punya why yang kuat adalah jangan sampai noise-noise yang kecil aja, misalnya, oh hari ini cuman karena hujan kalian nggak jadi nge-gym, cuman karena di depan rumah kalian ada kecoa yang terkapar gitu ya, kalian nggak jadi nge-gym. Paham ya? Jadi harus punya why yang kuat, supaya kalian nggak terganggu noise-noise yang ada. Kita lanjut ke tahap kedua. Kalau misalnya kalian udah menemukan why kalian, menurut gua ya, harusnya kalian sih udah mulai apapun yang kalian kerjain lah, gitu kan? Nah, bagaimana menjaga konsistensinya? Menurut gua ya, ini salah satu cara yang works banget di gua. Namanya time blocking ya. Time blocking, tapi time blocking gua itu ada sedikit berbeda dengan time blocking pada umumnya. Gua akan jelaskan nanti. Intinya time blocking ini adalah kalian menyediakan sekian waktu ya, misalnya 30 menit, 1 jam dari hari kalian ya, yang memang sudah kalian khususkan untuk mengerjakan hal tertentu. Oke? Simpelnya, gue ambil di hidup gue ya, yang udah gue time block adalah ada 2 hal nih. Yang pertama ada meeting, yang kedua ada konten. Ini adalah 2 hal ya, yang tiap minggunya bahkan mungkin tiap harinya itu udah ada porsi time blockingnya sendiri gitu. Contoh, meeting. Gue punya jadwal meeting itu tiap hari Senin, jadi tiap minggunya itu, setiap minggu di hari Senin, itu dari jam 9 pagi sampai jam 12. Nah, ini adalah waktu yang nggak bisa diganggu-gugat. Karena bahkan di kalender gue, tiap hari Senin, jam 9 sampai jam 12, itu udah keblok semua gitu loh. Jadi kalau misalnya ada teman, atau mungkin jadwal podcast, atau mungkin jadwal meeting lain yang mengharuskan gue datang di jadwal ini, itu akan gue mundurin. Yang kedua adalah time block gue buat konten. Gue disisihkan waktu 1-2 jam. Ya, ini tergantung dengan kebutuhan konten yang diperlukan ya. Khusus untuk konten. Jadi apa bedanya gaya time blocking gue dengan orang pada umumnya? Gue itu mengadopsi yang namanya flexible time blocking. Maksudnya apa? Nah, biasa kalau orang time blocking itu lumayan kaku, teman-teman. Jadi tiap harinya jam 9 sampai jam 12 kerjaannya ini, 12 sampai 1 ini, 1 sampai 2 ini, 2 sampai 3 ini. Bahkan orang bisa time blocking itu per 30 menit gitu loh. Nah, gue kurang suka. Kenapa? Karena
Dulu gue udah pernah coba praktekin. Kalau misalnya ada noise yang lumayan penting dan nggak bisa dihindari, dan jadwal time block gue yang udah gue set itu ada sedikit gangguan aja, itu akan mengganggu yang lain-lain semua gitu loh. Malah ketika terganggu, dan kita kan sebagai manusia kita yakin ya, nggak mungkin hidup kita itu yang 100% bisa kita atur gitu loh. Bisa tiba-tiba ada misalnya mobil gue bermasalah, jadi gue nyampe ke kantor telat gitu ya, atau macet. Yang paling sering tuh misalnya ada meeting di Jakarta, macet, meetingnya undur, merembet tuh sampai yang belakang-belakang. Makanya gue mengadopsi yang namanya flexible time blocking. Nah, hal-hal penting ya, gue time block itu yang penting gue udah sediain tiap harinya sekian jam untuk melakukan tugas itu gitu loh. Mau itu dari jam 1 sampai jam 2, jam 5 sampai jam 6, di gue nggak masalah selama gue udah sisihkan waktu itu dan gue komit untuk mengerjakan task itu sekian jam per hari. Oke? Nah, cuman ada beberapa yang mungkin gue harus lebih agak kaku. Makanya ini fleksibel gitu kan. Contoh yang meeting ini agak kaku. Kenapa? Karena ini jadwalnya nggak cuman di gue doang, tapi juga ada tim-tim yang lain. Nah, makanya untuk yang ini gue nggak bisa banyak ganggu-gugat. Jadi kalian bisa mempraktekkan flexible time blocking ini di rutinitas kalian ya. Contoh, kalian mau bisa ngonten atau kalian mau bisa belajar tentang konten ya. Berarti misalnya nih, tiap hari kalian sisihkan berapa lama? 1 jam. Oke? 1 jam ini memang kalian khususkan untuk ngonten ya. Contoh, kalian pilih jam 6 sampai jam 7 malam karena biasanya itu kalian baru selesai makan, terus biasanya waktu itu yang kalian pakai buat leha-leha, kalian pakai buat rebahan, kalian mau jadikan itu waktu buat konten. Ya udah, set up gitu loh. Set up jam 6 sampai jam 7, duduk di meja, ada HP, pikirin. Mau buat skrip, mau syuting, mau edit. Ya inilah waktu yang harus kalian sisihkan. Nah, gue punya satu tips lagi ya buat teman-teman di sini supaya bisa konsisten ya. Ketika gue udah tahu ada time blocking ini, bagaimana gue menjaga supaya gue komit terhadap waktu yang udah gue blok. Gue biasanya itu akan melakukan preparation. Ini maksudnya apa? Beberapa jam atau 1 hari sebelum jadwal tersebut, gue udah mempersiapkan ya sesuatu sehingga gue tidak bisa kabur di hari itu. Contoh apa nih? Misalnya gue udah jadwalin nge-gym deh gitu ya. Besok gue ada jadwal gym selama 1 jam ya di pagi hari. Maka di malam harinya gue akan udah nyiapin baju, celana, bahkan botol minum gue. Jadi apa? Besok ketika gue bangun, oke, dan mungkin badan gue agak sedikit nggak enak dan gue udah mulai males, gue inget, ya ini bajunya udah gue siapin lagi, udah di dalam tas lagi, udah rapi, sepatu apa semua udah gue siapin. Ya kali gue nggak pergi hari ini. Nah, itulah yang bikin gue tetap bisa menjaga konsistensi. Kalau misalnya di konten gimana? Gampang, teman-teman di sini bisa pakai ilmu yang namanya ilmu drafting. Misalnya, kalian itu memang udah mau menjaga konsistensi kalian tiap hari posting sehari 1 konten. Gitu kan, berarti seminggu 7 konten. Yang bisa kalian lakukan adalah, coba di minggu ini, ya, di minggu pertamanya, kalian jangan cuman syuting 7 konten, tapi syuting 14 konten. Oke? Supaya apa? Supaya di minggu depan, sekalipun kalian nggak syuting, di mana itu keterlaluan banget ya, berarti kalian nggak melakukan time blocking ini, kalian masih punya buffer 7 konten. Oke? Yang bisa diposting minggu depan, sekalipun kalian nggak syuting satupun konten. Paham ya? Nah, drafting ini juga adalah bentuk preparation, gitu. Preparation apa? Preparation kita menghindari hal-hal yang mungkin nggak bisa ketebak, gitu loh. Makanya, salah satu alasan kenapa kita balik ke cerita awal ya. Tadi kan gue cerita, selama 5 tahun terakhir itu tiap hari gue pasti ada posting konten di akun TikTok gue. Alasannya apa? Karena sekalipun di hari tersebut gue nggak syuting, gue udah punya draft konten. Gitu loh. Contoh misalnya hari ini, kita shoot long form gitu kan, kita shoot video YouTube. Ini nggak tiap hari syuting satu. Tapi di hari ini gue langsung syuting 3 video sampai 4 video. Di mana itu udah jadi bahan posting gue 1 sampai 2 minggu ke depan. Jadi kalau mau sampai 2 minggu lagi gue nggak ada syuting apapun, ya nggak apa-apa. Videonya tetap bisa gue posting dan gue udah punya stoknya. Paham ya teman-teman ya? Nah jadi harus ada planningnya. Banyak orang itu mau konsisten tanpa planning. Gitu loh. Sulit. Kenapa? Kalian pikirin deh. Kalian mau nge-gym aja, ya. Kalian bayar PT, personal trainer. Itu salah satu tujuannya itu ya menjaga konsistensi kalian dengan nyediain schedule. Gitu kan? Nah, makanya buat teman-teman di sini harus paham. Ya, planning supaya kalian bisa konsisten. Terakhir,
2190 rules. Nah ini gue nggak tahu ya harus nge-credit ke siapa, karena pas gue nyari ini adalah rules yang udah dibahas banyak orang, cuman credits buat yang bikin rules ini karena menurut gue ini sangat membantu ya. Jadi ada risetnya yang bilang kalau misalnya manusia itu butuh 21 hari ya untuk suatu hal itu menjadi habit, dan 90 hari untuk sesuatu itu menjadi lifestyle. Nah, jadi buat teman-teman di sini, kalian pernah nggak ketemu orang yang tiap hari nge-gym? Dan kalau dia nggak nge-gym, dia merasa ada sesuatu yang kurang di hidupnya. Karena mungkin dia udah konsisten nge-gym seminggu 4 kali, atau mungkin bahkan setiap hari. Karena gue punya teman yang se-ekstrim itu ya, tiap hari nge-gym. Kalau nggak nge-gym, olahraga, gitu kan? Tiap hari. Jadi kalau sehari aja dia nggak nge-gym atau olahraga, badannya itu malah nggak enak. Itu karena dia udah sampai ke titik ini. Gitu loh. Dia merasa nge-gym, workout, olahraga itu adalah bagian dari lifestyle-nya dia. Kalau dia nggak melakukan itu, dia merasa ada sesuatu yang kurang di hidupnya dia. Jadi riset ini bilang kalau misalnya kita itu manusia itu butuh 21 hari ya untuk suatu hal itu menjadi habit atau kebiasaan. Makanya kalau misalnya belum 21 hari, itu adalah time frame yang sangat krusial untuk orang nggak konsisten. Karena sebelum 21 hari belum jadi habit. Nah, makanya teman-teman, kalau misalnya kalian mau jaga konsistensi, usahakan ya, 21 harinya itu kalian harus komitmen. Memang bakal susah, gitu loh. Memang bakal susah, memang otak kalian itu bakal mempengaruhi diri kalian supaya, udah jangan konsisten, udah lu capek, udah hari ini rest aja, udah kemarin lu udah ngerjain banyak, hari ini nggak usah dilanjutin. Nah, bakal banyak suara-suara begitu. Kenapa? Karena kan ini kalian mau menambah habit baru ke hidup kalian. Gitu loh. Habit kalian yang sebelumnya adalah tidak melakukan apapun. Bahkan lifestyle kalian sebelumnya itu tidak melakukan apapun. Ini berarti kalian mau mengganggu sistemnya. Paham ya? Makanya 21 hari ini ya, misalnya kalian mau melakukan apapun deh. Mau ngonten, mau belajar skill baru, mau apapun. Ya, mau lari pagi setiap hari gitu ya. 21 hari ini komit. Mau secapek apapun, semales apapun, semager apapun, komit ya, karena biasanya setelah 21 hari badan kalian itu akan mulai merasa itu sebagai kebiasaan. Oke, yang harus kalian kerjakan. Setelah itu kalian harus konsistenkan lagi selama 90 hari ya. Barulah ketika udah 90 hari, karena kalian udah jadikan ini sebagai lifestyle. Lifestyle itu artinya gaya hidup ya, teman-teman ya. Nah, jadi kegiatan ini udah jadi bagian dari hidup kalian. Gitu kan? Kayak contoh gua. Sekarang ngonten, itu udah bukan habit gue. Ngonten itu udah lifestyle gue. Kenapa? Karena ya karir gue berputar-putar di urusan perkontenan gitu ya. Tim gue juga ngurusinnya ngurus konten. Dan setiap hari kegiatan gue pasti ada ngonten. Makanya ngonten itu udah jadi lifestyle gue. Sekarang ini ketika gue ngonten, gue nggak merasa gue lagi kerja. Gue nggak merasa gue lagi dituntut untuk melakukan hal yang gue nggak mau. Enggak. Ini emang udah jadi bagian dari hidup gue. Paham ya? Sama seperti misalnya gini, kalian nggak pernah kepikiran pagi-pagi, misalnya ini buat teman-teman yang ke tempat kerja, itu harus commuting atau transport itu 1-2 jam per hari. Banyak teman gue yang seperti itu ya, misalnya tinggalnya di Tangerang, kerjanya di Jaksel, kerjanya di SCBD, tiap pagi 1 jam sampai 1,5 jam. Cuman di transportasi doang gitu kan. Kalau gue sih nggak kebayang. Kenapa? Karena itu bukan lifestyle gue. Dan gue nggak mau. Nah, tapi banyak sekali orang-orang yang itu udah bagian dari lifestyle-nya dia. Dan ketika gue nanya ke mereka, lu aneh banget gitu. 1,5 jam loh. Cuman di kendaraan gitu. Dan lu tahan gitu. Dia bilang, loh emang kenapa? Dan responnya mereka itu benar-benar seperti itu memang bagian dari hidupnya dia. Udah bukan sesuatu yang aneh lagi. Di gue nggak nyaman. Karena bukan lifestyle gue. Makanya buat teman-teman di sini ya, kalian punya habit apapun, ya, harus jaga 21 hari dan 90 hari, sampai akhirnya itu menjadi lifestyle. Dan ketika orang merasa, lu kok bisa? Kalian juga nggak bisa menjelaskan lagi kenapa kalian bisa, karena itu udah menjadi bagian hidup. Seperti orang sekarang nanya ke gue, Le, lu kok bisa ya? Konsisten tiap hari ngonten. Konsisten ada podcast, ada long form, ada konten short form. Gue kalau nggak ngonten selama seminggu, gue merasa aneh, gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman di sini, coba adopt 21 and 90 rules ini. Karena ini menurut gue sangat-sangat membantu proses kita bisa menjaga konsistensi. Yup, kira-kira itu 3 poin yang hari ini mau gue share buat kalian yang selama ini punya masalah
dalam menjaga konsistensi, coba deh, gue pengen nanya ke kalian, kira-kira kalian itu lagi pengen konsisten melakukan apa nih? Langsung tulis di kolom komen supaya gue bisa tahu dan teman-teman yang baca kolom komen juga bisa tahu kalian lagi pengen konsisten apa. BTW, topik konsisten ini juga gue bahas di video 3 alasan kenapa banyak afiliator yang gagal. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin mau konsisten jadi afiliator, kalian bisa cek video yang gue posting kemarin. Gue taruh linknya di sini, kalian bisa langsung klik. Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu gratis seperti ini. See you on the next video.